Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar membuat soal menjodohkan menggunakan Google Formulir. Seperti kita tahu, sebenarnya dalam Google Formulir itu tidak ada menu khusus untuk membuat soal menjodohkan, tapi kita bisa memanfaatkan menu isi pilihan ganda. Jadi nanti kita bisa gunakan untuk membuat soal benar salah dan soal menjodohkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang jelas kita membuat Google Formulir seperti biasanya. Kita isi nomor absen, nama, kelas, dan sebagainya. Ini tergantung Bapak Ibu guru membuatnya. Kemudian kita masuk ke section baru. Ini section pertanyaan. Nah, misalnya yang pertama kita membuat soal benar salah. Oke, kita membuat misalnya ini soal pertama. Misalnya pada soal ini kita ada 5 pernyataan untuk ditentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Misalnya kita gunakan isi pilihan ganda. Nah, di sini kalau kita memilih isi pilihan ganda nanti akan muncul baris dengan kolom. Baris ini adalah urutan yang ke bawah. Jadi yang ke bawah sini ini bisa kita gunakan untuk mengisi pertanyaannya atau soalnya. Kemudian kolom ini adalah jawabannya. Ini nanti ke samping, urutannya ke samping. Jadi misalnya di sini pernyataan 1. Pernyataan 1. Pernyataan 2. Pernyataan 3. Pernyataan 5. Nah, bagian kolom ini kita isi dengan benar atau salah. Benar dan salah. Jadi pada bagian pertanyaan di sini bisa kita isi dengan teks, bacaan, dan sebagainya. Nanti untuk pernyataannya ini adalah mengacu pada teks yang ada di pertanyaan ini. Tergantung Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengisi agar tidak ada yang dilewati, ini kita aktifkan. Kemudian untuk kunci jawabannya, jadi ini masing-masing pernyataan nanti akan ada nilainya. Misalnya nih kita kasih nilai 5. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, bentuknya nanti seperti apa? Jadi lihat. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah soalnya atau teksnya, teks bacaan misalnya. Kemudian ini pernyataan 1. Misalnya anak-anak bisa benar, kedua salah, benar, seperti tinggal klik kirim. Nah, kemudian untuk
membuat soal menjodohkan, prinsipnya hampir sama persis dengan membuat soal benar salah. Oke, kita buat section baru. Sekarang kita membuat menjodohkan, jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan jawaban di kolom kanan. Oke, jadi pada Google Formulir ini kita tidak bisa membuat menjodohkan itu dengan menggeser-geser jawabannya seperti kalau kita membuat soal di menggunakan aplikasi Wondershare Creator, Schoolhouse Test atau Easy Quizy dan sebagainya, itu kita bisa menggeser-geser. Atau contohnya lagi itu menggunakan live worksheet dan sebagainya, tapi kita bisa menggunakan apa ini tadi, kisi-kisi pilihan ganda. Oke, sekarang kita coba membuat yang soal menjodohkan. Ciri-ciri tumbuhan profil berikut ini misalnya. Nah, misalnya di bagian baris ini kita isi mulai dari akar kata, daun, biji. Nah, untuk menjodohkan biasanya untuk pilihannya itu kita lebihkan daripada jumlah soalnya. Jadi di sini nanti kita bisa, misalnya ini soalnya 4, kita bisa isi 5 atau 6 atau berapapun terserah Bapak Ibu. Tapi kalau bisa di bagian kolom ini jangan terlalu banyak. Misalnya kita ingin membuat pilihannya agak banyak, maka kita nanti bisa membuat, kita jadikan 2 soal atau bagaimana gitu ya. Karena nanti kalau di HP itu kan layarnya kecil, jadi agar kolomnya yang menyamping ini tidak terlalu banyak, dan di HP nanti harus menggeser-geser. Kalau di laptop bisa langsung muncul semuanya. Jadi kalau bisa, umpama pilihannya banyak, kita jadikan misalnya 10 soal. Misalnya di sini nanti 10 soal itu kita bisa jadikan dua macam pertanyaan. Oke, sekarang ini jawabannya kita beri pengecoh ya. Rambut, kemudian di sini tunggang, kasih sejajar, mirip. Baik, sekarang kita aktifkan ini kalau semuanya dijawab. Kemudian kita batasi satu jawaban per kolom supaya nanti tidak bisa memilih jawaban yang sama. Jadi masing-masing soal nanti tidak bisa memilih jawaban yang sama. Kemudian ini kita gambarin nanti bisa baca. Kemudian kunci jawaban, misalnya ini ada katanya tergantung, ulang tahunnya mirip, bijinya berbeda. Sekarang kita lihat contohnya.
bagaimana persen nama jadi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini karena tadi sudah kita centang untuk batasi satu jawaban berkolom, maka ini nanti tidak bisa untuk soal yang berbeda, tidak bisa memilih jawaban yang sama. Misalnya ini ya, nomor 1 dengan nomor 2. Saya ingin menjawab di bagian serabut. Nah, maka di bagian ini kalau kita akan ada peringatan, harap jangan milih lebih dari satu jawaban. Nah, misalnya kita pilih ini ya, ngawur, kemudian kita kirim, maka dia tidak bisa karena tadi sudah kita batasi jawaban satu kolom hanya satu. Oke, misalnya ini batangnya, misalnya ini jawabannya ngawur, ulang daunnya misalnya. Oke, peringatannya hilang, bisa kita kirim. Oke, demikian Bapak Ibu tutorial singkat cara membuat soal. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.